Assalamualaikum. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Maria. Kali ini kita akan belajar tentang ruang di Indonesia melalui peta. Kemarin kalian telah mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang peta. Apa saja materi kita hari ini? Yang pertama, pengertian peta. Yang kedua, komponen peta. Dan yang ketiga adalah fungsi peta. Kalau menurut kalian, peta itu apa sih? Peta adalah gambar bagian permukaan bumi pada bidang datar. Lalu komponen-komponennya apa saja? Komponen peta bisa kalian lihat dalam gambar berikut ini. Yang pertama adalah judul. Judul peta harus ada karena itu akan menunjukkan peta itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lambang orientasi, itu menunjukkan arah mata angin. Arah utara harus selalu menghadap ke atas. Berikutnya yang ketiga adalah skala. Skala ini untuk menunjukkan perbandingan peta dengan lokasi yang sebenarnya. Yang tidak kalah penting lagi adalah garis koordinat. Ini menunjukkan garis khayal di permukaan bumi. Yang pertama adalah garis lintang, garis yang melintang di tengah bumi. Yang Bu Maria tunjukkan ini adalah garis khatulistiwa, ada 0 derajat lintang. Kemudian garis bujur, garis yang membentang dari utara ke selatan muka bumi. Ini nanti akan menunjukkan perbedaan waktu. Berikutnya adalah lettering. Lettering ini adalah penulisan-penulisan yang ada di dalam peta. Misalkan tulisan di sini ada Jayapura atau Pontianak. Itu adalah lettering. Kemudian garis tepi pada peta harus ada untuk mengetahui batasan pada peta. Kemudian ada legenda. Legenda itu untuk menunjukkan tentang keterangan-keterangan pada peta. Contohnya di sini adalah legenda tentang kepadatan penduduk Indonesia. Kemudian sumber peta juga harus ada. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah simbol. Simbol ini menunjukkan titik-titik terpenting di suatu peta. Misalkan ini adalah ibu kota dari Kalimantan Timur adalah Samarinda. Nah, kalian sudah tahu komponen-komponen peta. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang fungsi peta. Apa fungsi peta itu? Fungsi peta yang pertama adalah untuk menunjukkan posisi, lokasi, dan titik suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran luas dan jarak serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk lainnya. Dan yang keempat adalah menyajikan data atau potensi suatu wilayah. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Terima kasih. Kita ketemu di materi berikutnya.